Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Al-Qamar, surat yang ke-54, ayat ke-41 dan seterusnya. Al-Qamar surat ke-54 halaman 530, ayat 41 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Sampai di situ. Setelah dalam ayat yang lalu apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut berupa bencana petaka yang sangat dahsyat, negeri mereka dibalikkan dan mereka ditimpa oleh hujan batu lantaran kekafiran, kesyirikan dan penyimpangan yang mereka lakukan. Itu merekalah perintis homoseksual, sodomi atau liwat. Maka sekarang masuk lagi kepada kaum penguasa yang zalim, lalim, otoriter, sombong, sangat angkuh, berbuat kejam dan sadis, yaitu Fir'aun. Berkali-kali disebutkan dalam Quran tentang Fir'aun, sang raja, sang penguasa yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini puncak kesombongan. Nah, di sini disebutkan ayat 41, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Dan laqad, dan benar-benar sungguh, jaa'a telah datang kepada ala Fir'aun, kepada pengikut-pengikut atau keluarga Fir'aun, an-nuzur, beberapa peringatan atau peringatan-peringatan. Kadzabu bi ayatina, kadzabu mereka mendustakan ayatina, ayat-ayat kami, yaitu mukjizat yang telah kami turunkan kepada Nabi Musa, kulliha, tanpa kecuali, semuanya. Fa akhadnahum, maka lalu akhadnahum, kami menyiksa mereka, akhadna, menyiksa kami akan mereka, akhda, suatu sisaan daripada azizin, yang maha perkasa lagi muqtadir, maha berkuasa.
Kita pahami dua ayat ini sebentar. Diawali ayat ini dengan takkid namanya, yaitu walaqad, menyangatkan dan menekankan. Intinya betul-betul sungguh telah datang kepada ala Fir'aun, masuk Fir'aun. Ala bisa keluarga, Ali, ala. Bisa juga kolega-kolega, pengikut-pengikut setia, pendukung-pendukung fanatik. Semuanya tercakup ke dalam alu. Ala, alu, ali. Paling kecil keluarga. Nah, kepada Fir'aun dengan segala pengikutnya, pendukungnya, pendekingnya, anak buahnya, bala tentaranya, tentu juga termasuk pejabat-pejabat terasnya, semuanya disebut dengan ala Fir'aun, alu Fir'aun. Nah, sungguh telah datang kepada ala Fir'aun ini. Karena siapa saja yang bekerjasama, dukung-mendukung, bantu-membantu, deking-mendeking untuk berbuat suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, suatu dosa-dosa, semuanya masuk ke dalam. Disapu. Apa yang telah datang kepada alu Fir'aun? An-nuzur. Peringatan-peringatan. Jadilah maknanya sungguh telah datang kepada pengikut-pengikut Fir'aun berbagai macam peringatan-peringatan. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Bahkan diiringi dengan berbagai macam mukjizat yang terkenal dengan 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. 9 mukjizat Nabi Musa. Barangkali kita tidak perlu cerita tentang Fir'aun karena sudah sering kita dengar. Fir'aun di zaman Nabi Musa sudah mati, bangkainya sudah ditemukan, bahkan dimuseumkan. Tapi Allah di sini menyebut dan di ayat lain bukan namanya, gelarnya. Penguasa di zaman itu, sebutan penguasa atau raja di kerajaan Fir'aun. Jadi banyak Fir'aun, banyak. Di lain negeri namanya raja atau kaisar atau presiden. Tapi beda. Raja di raja, mereka adalah memiliki kerajaan, yang punya kerajaan, yang mengendalikan kerajaan, bukan diangkat turun-temurun. Kalau presiden kan diangkat melalui pemilu 5 tahun, walaupun ada yang tidak senang 5 tahun. Itu tidak urusan kita. Jadi Fir'aun itu sebetulnya gelar, nama yang diberikan kepada penguasa-penguasa negeri Mesir di zaman itu. Nama orang penguasanya berbeda-beda, sama dengan Republik Indonesia. Nama presidennya macam-macam. Besok ini entah siapa pula namanya, tidak tahu kita, karena belum lagi dilantik. Apa yang akan terjadi besok, jangankan esok, tidak tahu kita. Itu jangan pede dulu. Nah ini dia. Nah di Indonesia namanya presiden, di situ Fir'aun. Jadi Allah tidak menyebut, ini kata sebagian pendapat ulama, pertanda Fir'aun itu masih banyak sampai di kiamat. Walaupun tidak sama, gayanya, sikapnya yang sama. Orangnya berbeda, zamannya tidak sezaman. Dia bisa ada di mana-mana. Wallahu a'lam. Tapi siapa saja yang seperti ini lakunya, tingkahnya, perbuatannya, sikapnya,
termasuk kesombongan keangkuhnya sudah bisa dikatakan dia Fir'aun 0 sekian lah. Kalau ada 11, Fir'aun 011 namanya. Kalau ada 6 ya Fir'aun 06 namanya, dan seterusnya. Nah, kepada Fir'aun ini di zaman Nabi Musa telah datang kepada mereka berbagai macam nuzur. Fakadzabu, bukannya mereka menerima peringatan itu sadar insaf. Setidak-tidaknya mereka berpikir, malahan kadzabu, langsung kadzabu. Berkali-kali kita sampaikan kadzabu itu menolak, tidak membenarkan apa yang disampaikan pihak lain, namanya kadzaba. Ini kita ulang lagi ayat ini. Kalau kita yang tidak benar, ya kita berdusta namanya, bohong. Tapi kita mendustakan apa yang disampaikan, apa yang diberitakan pihak lain, nah, itu yang namanya kadzaba. Kadzaba yukadzibu. Mendustakan ayat, kan datang dari luar itu. Mendustakan Allah, datang dari luar. Mendustakan Nabi, mendustakan hari akhirat, mendustakan mukjizat, berarti dia tidak membenarkan, tidak menerima, tidak meyakini. Ini namanya kadzabu. Kadzabu, mereka mendustakan, tidak menerima, tidak meyakini, menolak kebenaran ayatina, ayat-ayat kami. Kadzabu bi ayatina. Apa ayat? Mukjizat. Secara bahasa arti ayat kan alamat, tanda. Alamah, tanda. Jamaknya ayat. Jadi ayah, alamah. Mukjizat itu sebagai tanda. Tanda daripada Allah, alamat daripada Allah, dan bukti yang menguatkan kerasulan seseorang yang Allah angkat jadi nabi. Nah, Nabi Musa ada sekian mukjizat. Mukjizat sebagaimana Nabi Muhammad juga ada sekian mukjizat. Mukjizat Nabi yang terkenal di zaman ini sesuai dengan zamannya Al-Quran. Mukjizat tidak bisa dibantah. Bagaimanapun orang mengingkarinya mukjizat. Nah, mereka kadzabu, mereka mendustakan ayatina, semua ayat-ayat kami. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, mereka tentang, mereka lawan, bahkan mereka tuduh sihir. Awal pertama Nabi mukjizat memamerkan mukjizat itu ke hadapan Fir'aun dan pengikutnya, mereka tuduh itu sihir. Tongkat. Kan mereka bilang sihir. Mereka bilang sihir itu menolak namanya. Menolak, mengingkari, mendustakan, tidak percaya, tidak membenarkan, namanya kadzabu. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya. Jadi kadzabu bi ayatina, mereka mengingkari, menolak, tidak membenarkan ayat-ayat kami kulliha, semua. Yaitu terkenal dengan 9 mukjizat. Lalu fa'akhadnahum, ringkas, karena ceritanya bukan kisah Fir'aun, ceritanya tentang kehancuran mereka. Maka lalu akhada, orang terjemahkan menyiksa, mengazab. Secara bahasa akhada itu mengambil dengan cepat, gampang dan mudah. Tidak ada yang menghalangi, nama akhada. Sisaan Allah dikatakan akhada, akhdu, itu begitu gampang dan mudah. Bagi Allah untuk menimpakan azab siksa, tidak ada yang bisa menghalangi. Dikatakan dia akhadna, menyiksa, mengazab kami, mereka itu. Siapa mereka itu? Ala Fir'aun itu. Karena kalimatnya berarti Fir'aunnya dan alunya, pengikut-pengikutnya, pendukung-pendukungnya, atau kolega-koleganya.
Akhda azizim muqtadir. Dua disifatkan di sini. Itu siksaan atau azab atau petaka atau bencana. Azizin, yang maha perkasa. Aziz apabila dihadapkan kepada kaum pembangkang, kaum pendurhaka, kaum penentang, ingkar, aziz itu maknanya perkasa. Di saat lain, aziz itu maknanya mulia. Mulia. Anda di sini aziz adalah maknanya maha perkasa. Siksaan yang ditimpakan oleh yang maha perkasa. Keperkasaannya mengalahkan segalanya. Karena dia memiliki kekuatan. Kekuatan, dzu quwwah, kekuatannya sangat kokoh, dzu quwwatin matin. Pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Itu yang menimpakan siksa. Yang kedua, muqtadir. Muqtadir, yang maha berkuasa. Sering kita baca di ujung ayat bunyinya ala kulli syai'in qadir. Kalau qadir, yang maha kuasa. Qadir, yang maha kuasa. Di ayat lain namanya qadir, yang berkuasa. Tapi kalau muqtadir, ini penekanannya. Muqtadir menekankan betul-betul maha berkuasa. Maha berkuasa di atas segala. Ya. Maha berkuasa di atas segala. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak di bawah kendali kuasanya. Itulah dia. Dan salah satu daripada sifatnya dia kudrah. Barangkali kita acok menengah kudrah iradah. Kudrah kekuasaan. Kekuasaan. Yang berkuasa qadir. Yang maha kuasa qadir. Yang betul-betul berkuasa muqtadir. Nah, siksaan dinisbahkan kepada aziz dan muqtadir. Kita ambil contoh. Yang satu memukul bayi, dipukulnya kita oleh bayi. Yang satu memukul Mike Tyson. Satu pukulan disandarkan kepada bayi balita. Yang satu pukulan disandarkan kepada Mike Tyson. Mudah-mudahan tertangkap. Ini siksaan azab petaka itu disandarkan kepada aziz, kepada muqtadir. Berarti siksaannya tidak dapat digambarkan. Luar biasa. Jadi kenapa disandarkan siksaan itu kepada aziz? Siksaannya tidak tanggung-tanggung, karena yang disiksa Tuhan. Tuhan yang sebenarnya menyiksa Tuhan-Tuhanan. Fir'aun itu kan Tuhan-Tuhanan. Salah satu sifat manusia sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah. Karena manusia itu ada pula punya watak ingin disanjung, ingin dipuja, ingin ditaati, ingin orang menyembah. Itu sudah dapat dia watak ketuhanan, sifat ketuhanan. Kalau kejam, sadis, sifat kebinatangan, sabu'iyah namanya. Licik, curang, mengicuh, menipu, itu sifat syaitaniyah. Nah, sekarang ada pula sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Manusia ingin dipuja, disembah, diagungkan, disanjung-sanjung, disebut-sebut, dihormati, dimuliakan, orang taat, tunduk, patuh. Itu sifat ketuhanan. Puncaknya, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu. Karena Tuhan ini tentu yang menyiksa dan tanggung-tanggung pula. Karena lawannya Mike Tyson tentu tidak sembarang orang pula lawannya kan.
Nah, dinisbahkan di sini fa akhadnahum akhdha aziz muqtadir. Tanggung-tanggung siksaan yang mereka alami. Habis semua. Kita sudah tahu riwayatnya. Apa akibatnya? Sampai puncaknya sang Tuhan itu Tuhan yang mengaku Tuhan itu namanya Fir'aun. Sampai dia mengaku ujungnya. Tapi pengakuannya kan sudah terlambat. Dia mengaku beriman, dia mengaku muslim. Ini siapa yang mengatakan bahasa Fir'aun itu beriman dan muslim? Dia sendiri yang mengaku. Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 97 disebutkan begitu. وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Hingga apabila Fir'aun itu sudah hampir tenggelam, gharq, tenggelam. Lalu dia berkata, amantu, aku beriman. Mengaku dia itu. Amantu, aku beriman. Ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq. Hingga apabila si Fir'aun itu sudah hampir ditenggelamkan habis. Karena dua lautan yang menggunung kembali mencair, ya kan, sudah betapa hebatnya. Di sebelah tertahan air yang menggunung, di sebelah lagi tertahan air yang menggunung, ada jalan. Fir'aun masuk ke situ, lalu bertemu dua lautan yang menggunung, kira-kira dihambungkannya setinggi apa ke atas itu. Hatta idza adrakah, sampai apabila Fir'aun itu sudah mendapati dia akan tenggelam dia. Qala amantu, aku beriman. Berarti Fir'aun beriman, ya. Cuma iman tak terima aja. Lam yaku yanfa'uhum imanum, ketika itu iman mereka yang seperti ini tidak terima lagi. Keimanannya sudah terlambat. Fir'aun beriman, iya. Mengaku dia beriman, iya. Cuma berfungsikah pengakuan? Ini masalahnya, tidak lagi, terlambat. Amantu annahu la ilaha, aku beriman bahwa tiada yang ilah yang sebenarnya illa, melainkan alladzi amanat bihi manusia, melainkan ilah yang telah dipercayai, diyakini oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, sekarang saya baru muslim. Mengaku pula muslim kan? Mengaku beriman, mengaku muslim. Saya nyerah diri, kita muslimin. Wa ana minal muslimin. Kita dalam salat membaca wa ana minal muslimin. Fir'aun juga membaca. Wa ana minal muslimin. Fir'aun. Kenapa? Karena ketika itu sudah jelas siapa yang paling aziz, siapa yang muqtadir. Bahasa Tuhan yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya, raja di raja yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya sudah menampakkan siapa yang berkuasa. Ketika itulah penguasa-penguasa tengi ini baru sadar. Penguasa itu ada pula ujungnya tengi namanya. Penguasa tengi namanya. Baru ketika itu mengaku dia. Nanti di hari kiamat kembali sang raja di raja, Allah Subhanahu wa taala memanggil tuh para tuhan-tuhan itu. Jadi kiamat. Ketika langit digulungnya bagaikan membalik helaian kertas. Ketika bumi digenggamnya, lalu semuanya dihabisi, lalu sang raja
Raja alam semesta, raja yang hak, raja yang sebenarnya, berkata, limanil mulkul yaum, hei kalian-kalian semuanya, siapa yang berkuasa dan siapa pemilik kerajaan hari ini? Tidak ada yang jawab, semua sudah mati. Lalu dipanggil, mana kalian raja-raja, penguasa-penguasa yang semenang-menang, yang lalim, yang sombong, yang di mana kalian? Ainal mutakabbirun, mana? Tidak ada jawaban, karena semuanya habis, sudah mati. Langit saja digulungnya, bumi digenggamnya hancur. Ini dia Allah mengunjukkan siapa dirinya di akhirat. Tidak ada jawaban. Siapa yang paling berkuasa? Siapa pemilik kekuasaan? Siapa pemilik kerajaan? Hari ini katanya. Tidak ada, semua sudah mati. Allah tahu mereka sudah mati, tapi Allah cantumkan di surat Ghafir untuk menunjukkan siapa dia. Tidak ada jawaban. Dijawab sendiri oleh Allah. Lil wahidil qahar. Pemilik kerajaan ini semua, kekuatan ini semua, yang maha diraja. Raja yang sebenarnya adalah Al-Wahidil Qahar, yang Maha Esa. Lagi mengalahkan semua. Kan surat Ghafir, surat ke-40 ayat 16 itu. Ghafir, surat ke-40 ayat 16 di bawah sekali, yaumahum barizun. Yaumahum barizun, pada saat ketika mereka semuanya keluar daripada kubur masing-masing. La yakhfa 'ala Allah minhum syai', tidak tersembunyi bagi Allah semua mereka sedikit pun juga. Nah, ketika itu dia berkata, limanil mulkul yaum. Li, milik siapa? Punya siapa? Kerajaan hari ini. Mana kalian raja-raja? Mana kalian para penguasa-penguasa dunia? Di mana kalian? Siapakah yang raja di raja? Dan siapakah pemilik kerajaan hari ini? Tidak ada jawaban. Itu dia. Karena dialah yang kita baca setiap salat, Malik Yaumiddin. Yang kita baca setiap salat, Malik Yaumiddin. Jadi kembali kita kepada apa tadi, surat Ghafir. Surat Al-Qamar. Ya, ujungnya kan akhda azizim muqtadir, itu ujungnya. Maka kami siksa mereka, si Firaun itu dan kolega-koleganya. Akhda aziz muqtadir, suatu siksaan yang datang daripada yang maha perkasa lagi maha kuasa. Akufarukum, lalu diarahkan pertanyaan. Ya, diarahkan pertanyaan kepada orang-orang kafir, orang musyrik, para beliau-beliau yang angkuh, yang sombong di zaman Nabi. Apa pertanyaannya? Akufarukum. Ayat 43. Apakah kufar, orang-orang kafir di kalangan kamu, kufarku? Apakah orang-orang kafir di kalanganmu, hai orang Quraisy, hai orang Makkah, khairum, lebih baik, min ulaikum, daripada mereka-mereka itu, kamu-kamu itu, am lakum, atau lakum, bagi kamu ada suatu janji bara'ah, bahwa kamu dapat jaminan bara'ah, kebebasan, fi zubur, yang sudah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Mari kita paham ini. Pertama kalimatnya akufarukum, pertanyaan, istifham. Pertanyaan di sini yang namanya ingkari.
pertanyaan yang sifatnya mengingkari, untuk mencela, menghinakan, sekaligus membentak dan menghardik. Hei, itu. Hei, orang-orang kafir, kalian kau, kita. Orang-orang Quraisy. Apakah orang-orang yang kafir di kalangan kamu ini? Karena mereka kaya, karena mereka berkuasa, banyak pengikut, banyak pendekik, karena begini, sehingga mereka angkuh, sombong, jumawa, lantaran punya ini, punya itu dan segala macam, lantaran tampuak sedang ditangkainya, tampuak sedang tangkainya, tampuak sedang di tangan. Lalu kalian orang-orang kafir kalian merasa lebih baik, lebih hebat daripada mereka orang-orang kafir sebelum kalian, semenjak Nuh. Ayat atas Nuh sampai yang menimpa kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. Mereka fisik mereka luar biasa. Mereka telah meninggalkan sejarah-sejarah yang telah diabadikan sampai sekarang. Sampai terakhir Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Dan ini Musa apa? Fir'aun. Nah, kalian orang Quraisy ini, apalah kalian ini? Apakah orang-orang kafir di kalangan kalian? Akufarukum. Apakah orang-orang kafir di kalangan kalian? Di kalangan kalian ini, kan orang kafir itu yang apa? Merasa khair, lebih baik, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih bangga, lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak pengikut dibanding dengan mereka itu. Coba jawab. Belum seberapa kalian ini. Ini Fir'aun, tidak tanggung-tanggung, hancur dia. Itu dia. Itu kaum Nabi Talut, Nabi Lut. Dibalikkan bumi mereka bagaikan membalikkan martabak. Dihancurkan mereka. Itu kaum Ad, disapu bersih oleh badai. 7 malam 8 hari husuman berturut-turut. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husumah. 7 malam 8 hari badai. Kalau yang menimpa Dubai kan tidak berapalah Dubai. Ini 7 hari 8 malam berturut-turut, habis semua. Ditinggalkan bangunan-bangunan mereka yang kokoh itu sebagai bukti. Sebagaimana juga menimpa kaum Nabi Saleh di Madain Saleh, masih bisa disaksikan sekarang. Kalian yang kafir, kalian itu alana penggak-penggaan. Kalau dihadapkanlah ke bangsa kita, apalah kalian ini? Kalau dihadapkan ke bangsa awal, orang kafir, orang bagak, orang sombong, orang kuat, kalian kok pola. Nasa hebat lo putaran siswa enggak. Hebatlah orang dulu. Bangsa-bangsa dulu, bangsa Romawi, bangsa Persia segala macam. Kejayaan mereka luar biasa. Lalu kalian merasa sok-sok jago pula menentang aku, kira-kira begitu bunyinya kan? Coba-coba pula yang tidak meludah ke langit, tidak mencari matahari. Mata kita, mata di kepala itu matahari yang nak lawan, mau meludah ke langit. Sampai di mana laludah kamu gitu? Itu cemehnya begitu. Akufarukum khairum min ulaikum. Apakah orang kafir di kalangan kamu ini merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, lebih perkasa, banyak pengikut, lebih pintar daripada mereka-mereka yang telah berlalu itu? Jawabannya no, no.
Kalian ini nyamuk pun nak hinggap di kalian ini. Apalah kalian. Nah, itu bahasanya akufarukum. Am lakum. Atau bagi kamu sudah ada suatu perjanjian yang tertulis di kitab-kitab lama, kitab-kitab dulu, bahwa kalian diberi suatu kebebasan, selamat, lepas apabila datang bencana petaka, karena kalian ini orang-orang hebat, kata kalian dapat dispensasi. Tidak bisa. Bara'ah itu kan selamat. Bara'ah selamat daripada kesengsaraan, petaka, bencana yang menimpa, namanya bara'ah. Itu makanya orang sembuh namanya tidak buruk, kesembuhannya. Dia selamat daripada penyakit. Nah, bara'ah, keselamatan. Datang petaka, datang azab, lalu ada yang selamat. Yang selamat itu namanya bara'ah, selamat, terbebas. Jadi apabila datang petaka, bencana, azab, siksa daripada azizim muqtadir, kalian apakah sudah dapat jaminan? Dan jaminan itu sudah tertulis di Az-Zubur, kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa orang Quraisy yang mulia ini, Abu Jahal ini, Abu ini akan selamat daripada azab. Sementara kalian angkuh, sombong, jumawa, takabur dan segala macam. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti kalian tidak aman. Kalian tidak aman. Ini namanya tamparan keras. Tamparan keras. Akufarukum khairum min ulaikum allakum baratun fi zubur. Kita tambah 2 minit lagi, sedikit lagi. Am yaquluna, atau mereka berkata, siapa mereka? Orang Quraisy Makkah, orang kafir. Nahnu jami'un, ayat 44. Kita inilah jami'un, nahnu kita, jami'un, kita suatu jami', sesuatu kekuatan, himpunan dari berbagai macam orang-orang hebat, orang-orang kuat, berhimpun menjadi satu, namanya jami'. Jamaah menghimpun, bergabung. Jadi berhimpunlah orang-orang hebat, orang perkasa, orang-orang kuat, orang bagak baladiang, jami'un namanya. Nahnu jami'un. Atau mereka sampai mereka mengatakan saking sombong, saking hebatnya, kita ni orang kuat, orang hebat. Bola lah di tangan, kekuatan di awak. Itu muntasir, kita pasti bisa mengalahkan Muhammad itu. Ini kesombongannya. Kesombongan karena punya kekuatan. Orang kuat-kuat, ini pendeking. Di belakang kami ada ini orang bermata ini. Orang bermata ini, bermata itu. Punya ini, punya itu. Nahnu jami'un, muntasir. Apakah mereka mengatakan nahnu kita adalah orang yang bersatu, menggalang kekuatan, kompak, mempertahankan ini, pasti kita muntasir, pasti kita menang, mengalahkan. Ingat, sayuh zam. Akan yuhzam, akan dikalahkan. Akan dikalahkan al-jam'u, golongan yang merasa kuat, kelompok kuat. Wa yuwalluna dubur, dan mereka pasti lari lintang pungkang, berpaling ke belakang dubur. Ini kita baca terus ini. Wa nasara abda wa a'azza junda wa hazam wa hadamal ahzaba wahda. Hadama yuhzam, hazama, dia menghancurkan, mengalahkan al-ahzab, sekutu-sekutu yang berhimpun itu, wahdah, sendiriannya. Allah tidak butuh pertolongan siapapun, dia maha kuat untuk menghancurkan mereka. Itu tidak susah. Namanya hazamal ahzab wahdi. Ikut sering kita baca kok. Sering kita baca kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah,
sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazam. Kita baca tu di Safa, di orang haji, di orang umrah baca go 3 kali. Tiba di Marwah baca lo. Ujungnya itu kita sering membaca, tapi kadang-kadang kita lupa mau memahami apa yang kita baca, karena hobi kita hanya membaca. Hobi kita hanya menghafal. Tapi kita tidak hobi untuk memahami apa yang dibaca. Sama dengan Quran, hobi kita baca Quran, hobi kita menghafal Quran. Ketika nanti memahami, tidak mau lagi. Kaji kita sampai situ. Kesimpulannya, sudah kesimpulan semuanya. Halo, orang baca Pak Ji, jangan semangat Pak Ji. Orang kafir Quraisy, mereka berkata, kita awak punya kekuatan di belakang kita, saya negara terkuat di dunia ekonominya hebat, maju atau kira begitu. Kita orang jamiah, kompak, bersatu. Siapa yang katakan? Orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi bukan hanya orang Quraisy kafir. Apa Ji? Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.